di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia, di antaranya 6 sifat. Pada zaman ini, apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat tersebut yaitu: 1. Yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Keuntungannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui atau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sa." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia hendaki. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3. Disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Ar-Ruma radhiyallahu anhu. At-targhib wa tarhib. Cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah: 1. Selalu mendakwakan pentingnya iman. 2. Latihan dengan cara membentuk hal atau iman atau majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. 3. Berdoa kepada Allah agar dia mengaruniakan kepada kita hakikat iman Muhammadar Rasulullah. Artinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya: 1. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashhadu ahadu alla ilaha illallah wa anni rasulullahi fayadkhulun nar aw tat'ama." Tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku Muhammad utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dan Ibn bin Malik radhiyallahu an, potongan hadis Muntakab al-Hadis halaman 30. 2. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 3. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Hadis riwayat As-Sajid. Hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat Muhammad Rasulullah: 1. Selalu mendakwakan pentingnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Latihan yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Salat khusyu wal wudu, artinya salat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya: 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Menjaga pertolongan dengan sabar dan salat. Quran surat Al-Baqarah 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu mi'rajul mu'min." Salat itu mi'rajnya orang beriman. Dalam mendapatkan hakikat salat khusyuk, selalu mendakwahkan pentingnya salat khusyuk. 2. Latihan selalu khusyuk dengan cara 3. Memperbaiki tertib zahir selain dari mulai istinja, wudu hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. 4. Menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan salat. 5. Belajar menyelesaikan masalah dengan salat. 6. Berdoa kepada Allah agar diberi taufik untuk mengerjakan salat dengan khusyuk dan khudu'. 3. Ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud atau tujuan ilmu ma'adzikir mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan ilmu. 1. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Dan siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam agama. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqai yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqa illal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dar radhiyallahu anhu, "Ya Abadir, wahai Dar, sungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan salat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan salat 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Dar radhiyallahu anhu. Keuntungan zikir. 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dari orang mati dan orang mati." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. 2. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran surat Ar-Ra'd. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu." Quran surat Al-Baqarah. Ilmu terbagi 2. 1. Ilmu fadail, keutamaan amal. Ilmu masail, ilmu fikih. Dalam mendapatkan hakikat ilmu fadail, 1. Selalu mendapatkan pentingnya ilmu fadail. Latihan mendapatkan ilmu fadail dengan cara memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadail. Mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadail. Menghadirkan fadilah, keutamaan amal dan dalam setiap beramal. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat atau perasaan butuh kepada ilmu fadail. Cara mendapatkan hakikat ilmu masail, selalu mendapatkan pentingnya ilmu masail. 2. Saya mendapatkan ilmu masail dengan cara sering duduk dalam halaqah taklim masail, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Ziarah atau berkunjung kepada ulama. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat atau perasaan butuh kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir. 1. Selalu mendapatkan pentingnya zikir. 2. Latihan zikir dengan cara istiqomah, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali, sambil berusaha menghadirkan kemahalan sucian Allah dalam hati. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali, sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beristighfar atau mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali, sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan doa-doa lunak dalam setiap kegiatan sehari-hari.
Tiga, berdoa kepada Allah dan diberi hajat serta butuh kepada zikir. Empat, ikramul muslimin, artinya memuliakan sama saudara muslim. Maksud atau tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka. Untungannya, Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, pada siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan pada siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3. Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudara-saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin, satu, selalu mendoakan pentingnya ikramul muslimin. Dua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya dan menyayangi yang lebih muda. Memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya. Berdoa kepada Allah agar dikaruniai sifat ikramul muslimin. 5. Tasdunya, artinya memperbaiki atau membetulkan niat, maksud dan tujuannya membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah. Keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Hadis riwayat Nasai dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3. Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amalnya sedikit akan mencukupimu. Hadis riwayat Hakim dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat ikhlas, 1. Selalu mendakwakan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. 2. Latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal dan setelah beramal. Hendaknya tidak disebut-sebut. 3. Berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. 6. Dakwah wat tablik. Dakwah artinya mengajak, tablik artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah. Untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Keuntungannya, firman Allah SWT, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dan ia berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat. 2. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Imam yang 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pagi atau sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh, selalu mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh. Latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. 3. Berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh.